Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya ini begini ya. Menguji disebut penglihatan. Menguji penglihatan seseorang ya. Atau beginilah mendapat penglihatan, mendapat jamahan ya, ditemuin Yesus dan sebagainya itu. Kita uji kayak begitu ya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ya, terutama pendeta ngaku dibawa ke surga, dibawa ke neraka ya. Kemudian ada dari non-Kristen jadi murtad ya, katanya dijamah Yesus katanya. Bisa nggak seperti itu? Bisa saudara. Saya juga yang menjadi tobat karena dengar suara, kamu ikut aku ya. Bisa melalui suara, bisa melalui penglihatan, bisa melalui jamahan dan lain sebagainya ya. Tapi kita harus uji dulu ya, saudara-saudara. Kalau ada seseorang ya diberi penglihatan, terus apalagi pendengaran, mendengar suatu suara gitu ya dari Yesus ya. Melihat sesuatu, mendengar, kemudian dijamah ya. Kita harus mengacu kepada apa yang ada di Alkitab dan kita uji pakai Alkitab ya. Begini ya, mengalir saja nih ya. Yang pertama kita harus mengacu kepada Paulus. Paulus itu pernah dijamah Yesus ya melalui penglihatan di dalam Kisah 9 ayat 5. Lalu dia juga pernah katanya menurut Alkitab kan dibawa ke surga, tapi surga yang dimaksud adalah Firdaus. Jadi kita harus uji kalau seseorang dibawa ke surga, katanya ada pendeta mengaku dibawa ke surga. Surga ini mutlak harus cuman Firdaus. Firdaus adalah taman Firdaus Allah, Wahyu 2 ayat 7. Jadi cuman sampai ke situ. Tidak boleh benar-benar sampai surga, sebab Anda akan menabrak ya. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi kalau Anda mengklaim saya dibawa ke surga, Pak, maka Anda nabrak Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun pernah naik ke surga. Tapi kami katanya itu surga. Harus diuji. Yang dimaksud surga tentu saja sesuai yang dialami Paulus di 2 Korintus 12 ayat 4. Dia dibawa ke Firdaus. Kalau sampai Firdaus itu mungkin ya. Anda dibawa sampai Firdaus mungkin. Tapi kalau sampai surga, tempat Allah bertahta, tempat Yesus sekarang berada, itu mustahil. Anda menabrak Yohanes 3 ayat 13. Bagaimana kalau di sana ternyata aku melihat Allah, Pak? Anda menabrak Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Diulang Pak. Kalau ada seseorang mengklaim dirinya ya pernah dijamah Yesus, entah melalui suara, entah melalui penglihatan, entah melalui jamahan apapun juga, lalu dia mengklaim kami dibawa ke surga, Pak, harus diuji. Surga yang dimaksud maksimal paling ngetop hanyalah Firdaus, seperti yang dialami Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 4. Tidak mungkin Pak ke surga, Pak. Nggak mungkin, sebab kalau Anda benar-benar dibawa ke surga, surga tempatnya Yesus bertahta ya, maka Anda menabrak Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Bagaimana Pak kalau kami melihat Allah? Ya Anda menabrak Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke? Jadi diuji dulu pakai itu. Oke, lalu lanjut Pak. Ya. Lalu yang kedua, kita lihat akibatnya. Katanya kamu mendengar suara Yesus. Betul Pak. Katanya kamu dijamah Yesus. Betul Pak. Sekarang saya beritakan ke Anda nih. Yesus adalah Allah. Wahyu 21 ayat 7. Yesus satu-satunya yang duduk di tata surga. Wahyu 4 ayat 2. Yesus satu-satunya penguasa di surga.
Wahyu 6 ayat 10, Yudas 1 ayat 4. Bagaimana hasilnya, reaksimu setelah mendengar ini? Kami menolak, Pak. Berarti dulu yang nemuin kamu bukan Yesus. Saya Pendeta Hendy Tandianta memberitakan ke kamu yang ngakunya kamu dijamah Yesus, ngakunya kamu dengar suara Yesus, ngakunya kamu melihat, diberi penglihatan tentang Yesus. Aku sekarang ngomong nih, Yesus Allah, Yesus duduk di surga, Yesus disembah di surga, Yesus satu-satunya penguasa di surga. Apa reaksimu? Apa tanggapanmu? Kami menerima, Pak. Berarti kamu benar-benar ditemuin Yesus. Kami menolak, Pak. Berarti yang kamu klaim kamu diterima Yesus itu iblis. Sebab iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Diulang, Pak, diulang, Pak. Kan saya beritakan kebenaran Alkitab nih. Yesus Allah, Yesus disembah di surga, Yesus bertahta di surga, Yesus Tuhan Allah, Yesus satu-satunya yang disembah di surga, satu-satunya penguasa di surga. Katanya kan kamu diberi penglihatan. Kamu katanya mendengar suara Yesus, betul. Saya beritakan itu, kamu nerima apa nolak? Kami nerima, Pak. Berarti benar yang kamu dengar itu Yesus. Tapi kami menolak, Pak. Tetap nyembah Bapa. Berarti yang nemuin kamu, yang denger, yang kamu denger, yang memanggil kamu, yang ngeliatin kamu itu iblis. Contohnya pendeta HTD. Pendeta HTD tobat karena ada suara kamu ikut aku. Lalu ada pengenalan akan Allah Esa. Yesus itu juga, oh langsung saya terima. Itu bukti bahwa dulu yang saya itu dengar suara Yesus. Saya nggak nolak. Yesus itu Allah betul, Pak. Wong dia pernah dengerin suara ke saya kok. Begitu cara mengujinya, ya. Yesus itu yang berkuasa di surga, segala kuasa di tangannya, betul. Saya pernah melihat Yesus misalnya, ya. Saya pernah melihat Yesus, Pak. Dia menumpangkan tangannya waktu itu saya lagi sakit. Lalu aku seperti ditemuin Yesus gitu. Terus sembuh. Yesus itu berkuasa di surga. Percaya, Pak, percaya. Bukan Bapak, percaya. Itu baru benar. Mak jelep ini, Pak, ya, mak jelep. Anda termasuk golongan mana? Pendeta yang cuma nipu jemaat, ngaku-ngaku pernah naik ke surga, tak beri pertanyaan. Yesus Allah, sekarang Yesus Allah di surga. Wahyu 21 ayat 7. Yesus yang duduk di atas surga tidak ada lain, seorang. Wahyu 4 ayat 2. Ya. Yesus juga satu-satunya penguasa di surga. Wahyu 6 ayat 10, Yudas 1 ayat 4, 1 Timotius 6 ayat 15. Yesus disembah di surga. Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Yesus maha kuasa di surga. Wahyu 1 ayat 8. Sekarang tak tanya kepada kalian yang suka mengklaim, katanya ngaku lihat Yesus, dijamah Yesus, dengar suara Yesus. Ya, apa jawabmu ketika saya beritakan Yesus Allah? Kami tetap menyembah Bapa. Berarti kamu pembohong, penipu. Kalau benar yang menjamahmu adalah Yesus, kalau benar yang kamu dilihatin Yesus, kalau benar kamu dengar suara Yesus, maka ketika saya beritakan kebenaran Alkitab Yesus Allah, Anda mutlak mestinya terima. Itu baru benar. Padat, singkat dan clear, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Anda bersaksi, ngarang atau tidak ngarang, nipu atau tidak nipu, langsung ketahuan, Pak. Diuji pakai ini, ya. Di samping tadi itu yang soal cuman sampai Firdaus, karena neraka juga belum ada. Neraka itu yang ada sekarang kan cuman alam maut, Lukas 16 ayat 23, ataupun kerajaan maut, liang paling dalam dari kubur, di dalam Yesaya 14 ayat 15 itu kerajaan maut. Jadi yang sekarang ada itu kerajaan maut, alam maut, neraka belum ada. Neraka adalah lautan api di dalam bumi baru nanti, ya, kalau sudah bumi baru terbentuk. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ayo, ya, jangan menipu hanya karena supaya heboh, ngaku-ngaku dijamah Yesus, ngaku denger suara Yesus, ngaku lihat Yesus, ya.
Ketika diuji sekarang Yesus Allah, kamu terima enggak? Tetap Bapa berarti palsu. Ya, kalau benar-benar kamu dijamah Yesus kan mestinya langsung tanggap, oh iya bener, Yesus Allah bener ini. Ya kan gitu kayak saya nih ya. Saya penyembah Yesus karena saya dulu dengar suara Yesus asli beneran, nggak nipu. Kamu yang katanya ngaku bolak-balik ke surga, ya, pendeta Batak itu mana itu? Pendeta Batak, ya, ngaku bolak-balik ke surga, ya, atau pendeta yang jualan minyak urapan 3 bulan sekali naik ke surga, nanti turun dari surga harga minyak urapan disuruh naikin katanya. Mana? Ya toh. Sekarang buktikan Yesus Allah, kamu terima atau tolak? Tolak Pak, tetap Bapak berarti palsu. Ya. Berarti iblis yang kamu temuin itu. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.